Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, perkenalkan nama saya Arum. Saya asal dari Semarang, tapi tinggal di Jakarta. Permisi Ustadz, mau tanya, jika kita sudah ada yang mengajak menikah, maaf ini agak keluar dari tema ya Ustadz, maaf. Ya coba, siapa tahu nyambung. Kita sambung-sambungin aja. Gimana Arum? Oke, jika kita sudah ada yang mengajak menikah nih Ustadz, tapi saya masih kurang yakin dan masih banyak pertimbangan baik dari karakter maupun dari tujuan hidupnya gitu loh Ustadz. Nah, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana meyakinkan diri untuk bisa yakin bahwa oh ini nih jodoh saya ini, oh ini nih yang saya cari nih gitu kan? Ya. Atau apakah saya harus menerima orang yang sudah berniat baik untuk ngajak nikah walaupun dari hati belum yakin gitu Ustadz? Kalau tak yakin maka ta'aruf, biar yakin. Yakin untuk oke atau yakin untuk nggak oke gitu kan ya. Nggak, tapi benar itu walaupun bercanda. Terus gimana, kita harus nerima aja atau gimana? Nih, saya selalu ngulang-ngulang sebuah quote ya. Gak usah di videoin juga gak apa-apa. Atau kalau mau di videoin jangan lupa pakai filter ya. Boleh video dengan syarat filter yang paling glowing. Sampai saya jadi avatar. Gimana gitu, ada satu quote. Jangan pernah mengatakan ya kepada orang lain ketika kamu harus mengatakan tidak kepada hatimu sendiri. Jangan. Nanti itu terlalu ngambil resiko itu. Itu high risk banget itu. Jangan pernah mengatakan ya kepada siapapun kalau kamu harus mengatakan tidak kepada diri sendiri. Sampai kamu bisa mengatakan ya kepada diri dan orang lain baru kamu putuskan. Kalau masih belum ketemu, jangan pernah putuskan. Jangan terburu-buru. Apalagi ini bab masalah seumur hidup. Mbak Arum akan memilih seseorang yang bakal jadi imamnya sampai akhir hayatnya. Dan itu kan gak boleh hanya gara-gara ngerasa gak enak. Dia tulus, dia apa? Apakah kalau misalnya dia niatnya serius dan tulus itu udah pasti cocok? Belum tentu. Pernikahan ini bukan tentang masalah tulus dan gak tulus saja, tapi masalah nyambung gak nyambung, cocok gak cocok. Karena ada dua orang sahabat yang dua-duanya solih-solihah, bertahan cuma setahun pernikahannya mereka, lalu bercerai. Siapa dia? Zaid bin Harithah. Seorang sahabat yang sangat terkenal dengan kesolihannya, bahkan diangkat jadi anak angkatnya Rasulullah, orang yang sangat mulia. Tapi ketika dia menikah, pernikahannya itu cuma bertahan sekitar setahun. Lalu mereka bercerai. Apa karena mereka nggak soleh? Nggak mungkin nggak soleh. Solehnya soleh banget lah gitu. Nggak tulus banget. Nggak ikhlas banget. Bukan nikah karena ibadah banget. Pernah pacaran? Nggak pernah pacaran. Kok bisa mereka bertahannya cuma setahun? Nggak nyambung. Istrinya datang ke Rasul mengatakan, ya Rasulullah gimana ya, aku kayak gak nyambung gitu sama Zaid. Kata Zaid, ya Rasulullah gimana ya, kok saya sama istri tuh kayak ada sesuatu yang gak ngeklik gitu ya Rasul. Terus Allah bilang ke Rasul sebelum mereka datang, Muhammad kalau mereka datang nanti suruh mereka untuk pisah aja. Karena mereka udah gak nyambung lagi. Tapi karena Nabi gak enak hati, Nabi malah bilang, bertahan wahai Zaid, jangan pisah dulu, jangan ceraikan istrimu. Nabi karena gak enak hati sama Zaid, akhirnya Allah turunkan lagi ayat, kamu ngerasa gak enak hati sama manusia, terus kamu enak hati sama aku, kata Allah. Allah cemburu kepada Rasul, akhirnya cerai juga mereka. Kenapa bisa gitu? Kurang soleh banget. Jadi ini bukan tentang masalah tulus gak tulus aja, masalah twin flame atau enggak. Apa itu twin flame? Dia nyambung enggak? Belahan jiwanya bukan gitu. Dan itulah fungsi ta'aruf untuk mengenal. Termasuk masalah fisik. Fisik itu dipertimbangkan dalam pernikahan. Walaupun itu sifatnya relatif. Enggak bisa kita pakai standar yang general. Masing-masing orang punya poin sendiri tentang fisik. Aku sukanya yang kayak gini. Aku sukanya yang hidungnya kecil kayak apa? Kancing baju misalnya. Aku sukanya yang hidungnya dari sekilo kelihatan cuma hidungnya. Aku sukanya yang Arabian style, aku sukanya yang Oriental, aku sukanya yang etnik, aku sukanya yang apa. Kan masing-masing punya standarnya. Bule itu kan sukanya sama apa yang warnanya doff gitu kan.
Jadi yang warna-warna agak-agak dof kayak saya itu agak-agak selera bule sih. Menghibur diri sendiri. Atau ada yang sukanya tuh yang glowing banget misalnya. Tapi tetap fisik itu adalah sesuatu yang dipertimbangkan. Terutama perempuan. Makanya dari 4 hal yang dilihat dari cewek itu justru yang pertama itu lijamaliha, tentang kecantikannya. Dan ada sahabat mau menikah saking ikhlasnya, mau nikah sama cewek tapi gak pernah ngeliat ceweknya. Udah mau nikah tuh, tapi belum pernah ngeliat calon istrinya. Nabi nanya, kamu udah ngeliat dia? Belum ya Rasulullah, gak apa-apa lah gitu. Saking solehnya. Kata Nabi, jangan, lihatlah gitu. Karena di mata Ansar ada sesuatu. Maksudnya orang Ansar itu beda sama orang Muhajirin. Muhajirin itu kan orang Mekah, Ansar Madinah. Orang Ansar itu agak lebih kecil matanya kayak orang Asia. Orang Mekah agak lebih besar matanya, lebih Arab dan India kalau Mekah teh. Kalau Madinah lebih Asia gitu, lebih sipit, ada agak-agak sipitnya. Walaupun secara umum Arab, cuman dia matanya kecil. Takutnya orang Mekah seleranya mata besar, bukan yang mata kecil. Nah dia nggak pernah ngelihat calon istrinya, mau nikah-nikah aja tuh. Akhirnya kata Nabi, lihatlah di mata Ansor ada sesuatu. Akhirnya dia ngintip-ngintip di balik tembok. Pas cewek itu lewat, dia ngelihat di balik dinding, oh itu ceweknya. Udah. Terus datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah saya udah ngelihat, gimana? Kamu berkenan? Berkenan ya Rasulullah. Baru Nabi setuju dia menikah. Dilihat fisiknya, dilihat keluarganya, dilihat baru nanti agamanya. Walaupun agama menjadi kunci. Tapi yang pertama kelihatan kan bukan agama langsung kan. Justru fisiknya dulu, biar nyambung, biar nyaman. Maka Mbak Arum harus tadi, kalau tak kenal maka tak